Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Khaira Adiba Fadiah Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana cara menyusun buku besar pembantu piutang dagang dan buku besar pembantu utang dagang. Dan untuk kasus yang akan kita coba kerjakan, ini masih soal UKK tahun pelajaran 2017-2018. Ini paket 1 yaitu PT Sakti Bandung. Langsung saja kita ke soal ya. Perhatikan di sini ada format untuk buku besar pembantu piutang dagang yang ini. Kemudian ada juga buku besar pembantu utang dagang, dan ini adalah daftar atau rincian dari saldo piutang dagang untuk setiap customer, dan ini untuk rincian utang dagang ini untuk setiap supplier. Dimana kalau kita akan merekap saldo tiap piutang dagang tiap customer, ini yang harus kita perhatikan. Ada 3 jurnal khusus ya. Jurnal yang pertama itu adalah sales journal atau jurnal penjualan. Kemudian yang kedua itu adalah cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Dan yang ketiga adalah general journal atau jurnal umum. Itu untuk sumber data yang akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Nah, untuk yang data yang akan kita masukkan di buku besar pembantu utang dagang ini ada 3 jurnal juga, jurnal khusus tentunya. Yang pertama adalah purchase journal atau jurnal pembelian. Kemudian yang kedua adalah cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Dan yang ketiga adalah general journal atau jurnal umum. Oke? Tapi sebelum kita merekap setiap customer dan setiap supplier, langkah yang pertama adalah kita harus memasukkan saldo awal terlebih dahulu. Langkah yang pertama kita masukkan saldo awal untuk piutang dagangnya ya. Di sini PT Sakti Bandung memiliki 4 customer. Di sini ada Toko Anugrah, Toko Bintang, Toko Cemara, dan Toko Mawar. Dan ini adalah saldo piutang masing-masing customer. Kita coba masukkan di sini. Masukkan dulu bulannya, kemudian tahun, jangan lupa. Tanggalnya tanggal 1, kita beri keterangan saldo awal. Ini rate-nya dari trial balance ya. Kita masukkan di kolom balance di sisi debit sebesar 115.060.000 rupiah. 115.060.000. Selanjutnya kita masukkan yang Toko Bintang. Kita copy saja supaya cepat ya. Kita masukkan masih di kolom balance di sisi debit sebesar 95.700.000 rupiah. Selanjutnya kita masukkan untuk yang Toko Cemara. Toko Cemara sini 170.390.000. Yang terakhir ini adalah Toko Mawar.
toko mawar sebesar 10.120.000 rupiah. Saldo awal untuk piutang dagang sudah kita masukkan untuk yang saldo awal utang dagang. Kita masukkan bulan dan tahunnya terlebih dahulu, kemudian tanggal juga. Kita beri keterangan saldo awal, revenue dari trial balance kita masukkan di sisi kredit ya. Di sisi kredit sebesar 121 juta. Oke. Untuk yang PT Krims kita juga masukkan. Ini PT Sakti Bandung hanya memiliki 2 supplier. Masih di sisi kredit sebesar 93 juta. Nah, saldo selesai ya. Kita akan coba memasukkan ini setiap piutang dagang untuk masing-masing customer. Itu sumbernya dari jurnal khusus. Kita lihat ke jurnal khusus ya. Oke, ini jurnal khususnya. Maaf ini kelebihan. Nah ini. Ada spesial jurnal atau jurnal khusus. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita akan merekap jumlah piutang dagang untuk masing-masing customer, itu sumbernya adalah dari sales journal, cash receipt, sama AJP. Coba kita lihat, ini purchase journal ya. Kita lihat di sales journal. Ini khusus untuk toko Anugrah. Sini ada tanggal 7 ya. Tanggal 7 ini ada pembelian. Sini account receivable-nya sebesar 169.650.000 rupiah. Kita tidak langsung catat di sini, tapi kita keep dulu tanggalnya, karena ketika kita menginput atau memasukkan data di buku besar pembantu piutang, ini harus berurutan, harus historical ya, sesuai dengan tanggal. Ini udah ketemu ya, tanggal 7 nih untuk toko Anugrah, hanya 1 ya di sales journal. Kemudian coba kita lihat di cash receipt journal. Cash receipt journal kita lihat sini khusus untuk toko Anugrah. Ini ada ya, tanggal 4 di sini ada pembayaran sebesar 115.060.000 rupiah. Tadi tanggal 7, kemudian sekarang tanggal 4. Selanjutnya kita lihat di AJP. Coba kita lihat di AJP apakah ada untuk toko Anugrah. Account receivable ya. Nah ini ada retur penjualan untuk toko Anugrah. Ini ada account receivable di kredit sebesar 10.780.000 rupiah. Ini tanggal 8. Yang dari sales journal tanggal 7, yang dari cash receipt journal tanggal 4, yang dari general journal tanggal 8. Berarti kita masukkan dulu yang tanggal 4 yang sumbernya dari cash receipt journal. Kita lihat lagi cash receipt journalnya. Oke, kita masukkan yang tanggal 4 ya. Tanggal 4 kita masukkan, keterangannya adalah pelunasan. Ini sumbernya, kita posting dari mana,
Ini dari Case Receipt Journal. Kita singkat CRJ. Kita lihat khusus untuk toko anugerah ya, toko anugerah, dan kita lihat khusus account receivable-nya. Nah, yang ini. Coba lihat di sisi debit apa di sisi kredit? Ya, ada di sisi kredit. Berarti kita tulis di sini di sisi kredit sebesar 115.060.000 rupiah. Toko anugerah punya saldo piutang sebesar 115.060.000 rupiah. Kemudian dia bayar sejumlah yang sama, berarti piutangnya lunas ya, atau tinggal 0. Kita kasih rumus debit, ini ditambah debit ya, dikurangi kredit, hasilnya 0. Selanjutnya tadi tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu ada di sales journal. Kita lihat sales journal. Di sini kita lihat sales journalnya. Sales journal untuk toko anugerah. Tanggal 7 di sini ada account receivable, ada di kolom debit. Oke, kita masukkan di sini, kita kasih keterangan penjualan. Kemudian untuk tambahan informasi kita bisa masukkan nomor invoice-nya ya, atau nomor buktinya. Yang mana nomor buktinya adalah FK-SB 1202. Kasih tanda kurung. Ini sumbernya dari sales journal. Kita masukkan account receivable-nya di posisi debit ya. Di posisi debit sebesar 169.650.000 rupiah. Ini utangnya bersama. Oke. Utangnya bertambah. Jadi saldonya 169.650.000 rupiah. Transaksi selanjutnya ada di tanggal 8. Itu sumbernya adalah dari General Journal. Coba kita lihat General Journalnya. Oke, di sini General Journalnya ada retur ya untuk toko anugerah. Kita kasih keterangan di sini retur penjualan. Boleh juga dimasukkan nomor buktinya. Sini NK-SB 1201. Ini sumber pencatatannya dari General Journal. Kita lihat account receivable-nya ya. Account receivable-nya di posisi kredit sebesar 10.780.000 rupiah. Berarti hutangnya berkurang sehingga saldonya tinggal 158.870.000 rupiah. Itu untuk toko anugerah selesai. Kita posting lagi yang toko bintang. Ini di General Journal kita lihat apakah ada toko bintang di sini. Tidak ada ya. Toko bintang tidak ada. Berarti datanya hanya dari sales journal sama cash receipt. Coba kita lihat yang di cash receipt dulu ya. Kita lihat yang di cash receipt untuk toko bintang. Ini ada tanggal 13. Ada pembayaran sebesar 95.700.000 rupiah. Keep dulu ya. Keep dulu tanggalnya, tanggal 13. Kita lihat untuk yang sales journal. Kita lihat yang sales journal ada toko bintang, ini tanggal 3. Tadi tanggal 13, ini tanggal 3. Berarti kita posting yang tanggal 3 dulu ya.
Kita masukkan di sini tanggal 3. Keterangannya adalah penjualan. Kita masukkan nomor buktinya FK strip SB 1201 kasih tutup. Ini sumbernya dari sales jurnal. Kita masukkan nominalnya yang account receivable. Ini di posisi debit, nominalnya adalah 131.200.000 rupiah. Oke. Ada saldo 97 bertambah 131 sekian. Maaf ya. Oke, nah ini untuk saldonya bertambah 131.200 sehingga saldonya 226.900.000 rupiah. Selanjutnya kita posting yang dari cash receipt jurnal. Tadi tanggal 13 ya. Kita lihat yang cash receipt jurnal. Ini cash receipt jurnalnya untuk tanggal 13. Toko Bintang itu melakukan pelunasan. Sumbernya dari cash receipt jurnal. Ini sebesar 95.700.000 rupiah. Oke, utangnya berkurang sehingga saldonya adalah 131.200.000. Toko Bintang selesai, kita ke toko Cemara. Kita lihat karena ini masih di cash receipt jurnal ya, toko Cemara. Ini ada tanggal 22. Tanggal 22 ada account receivable pembayaran sebesar 170.390.000 rupiah. Keep dulu ya, ini tanggal 22. Kita lihat yang di sales jurnal. Di sales jurnal ada nggak untuk toko Cemara? Ada ya, tanggal 22. Tadi yang di di cash receipt jurnal tanggal 22 ya, yang di sales jurnal ada 25. Coba kita lihat yang di general jurnalnya. Di general jurnalnya kayaknya memang nggak ada ya untuk toko Cemara. Toko Cemara nggak ada, juga toko Mawar ya, itu penghapusan. Oke, kita catat. Jadi pada tanggal 22 dan 25. Kita masukkan dulu yang tanggal 22. Itu sumbernya dari cash receipt jurnal ya. Dari cash receipt jurnal. Nih. Kita lihat yang toko Cemara. Ada account receivable di posisi kredit. Pelunasan keterangannya. Kemudian sumbernya adalah dari cash receipt jurnal. Kita masukkan di sisi kredit sebesar 170.390.000 rupiah. Berarti utangnya 0 ya, lunas. Oke, selanjutnya ada tanggal 25. Ada di cash ada di sales jurnal ya. Di sales jurnal kita lihat di sales jurnal untuk toko Cemara. Nah, ini ada account receivable di posisi debit. Kita masukkan keterangannya penjualan. Kita masukkan juga nomor bukti transaksinya. FK strip SB 1205 kasih kurung tutup. Sumbernya dari sales jurnal. Kita masukkan di posisi debit sebesar 154.900.000 rupiah. Oke, utangnya bertambah, berarti saldonya adalah 154.900.000 rupiah. Terakhir, ini untuk toko Mawar. Di sini nggak ada ya, di sales jurnal nggak ada. Kita lihat di cash receipt jurnal.
Di case receipt journal sini juga tidak ada, kalau nggak salah. Ini case receipt journal tidak ada ya untuk toko mawar. Ada juga tadi di general journal ya. Di general journal itu juga untuk penghapusan piutang. Nah ini ada account receivable di sini. Terangannya adalah penghapusan piutang untuk toko mawar. Oke, kita masukkan di sini tanggal 21 ya. Keterangannya adalah penghapusan piutang. Sumbernya dari general journal. Kita masukkan di sisi kredit ya sebesar 10.120.000 rupiah. Sehingga saldonya menjadi 0. Oke, selesai. Nah, data ini kita masukkan ke dalam daftar saldo piutang. Sini ya, kita masukkan dulu nama-nama tokonya. Ini ada 4 ya. Ada 4. Ini yang pertama tadi toko Manugrah. Kemudian ada toko Bintang. Selanjutnya ada toko Cemara. Terakhir ada toko Mawar. Kita masukkan saldo akhir dari masing-masing customer. Ini karena saya mengerjakannya di Excel, jadi pakai sangat ringan saja untuk mengambil data di buku besar pembantu ya. Ini saldo akhirnya. Kemudian untuk toko Bintang kita masukkan juga saldo akhirnya. Selanjutnya ada toko Cemara. Toko Cemara 154.900. Toko Mawar tadi dihapuskan piutangnya ya, berarti 0. Sehingga di sini bisa diketahui bahwa jumlah piutang dagang untuk PT Sakti Bandung adalah 444.970.000 rupiah. Nanti ini akan disamakan dengan hasil buku besar. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, untuk penyusunan buku besar pembantu piutang selesai. Kita lanjutkan untuk menyusun buku besar pembantu utang dagang. Kenapa jadi blank ya? Oke, ini hanya 2 ya, hanya 2. Dan yang tadi telah dijelaskan bahwa kita akan memposting data ini dari 3 jurnal. Yang pertama adalah purchase journal atau jurnal pembelian. Kemudian ada cash payment journal, itu dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian dari general journal atau jurnal khusus. Oke, kita lihat untuk yang PT Starline. Ini karena udah kebukaan general journal, kita lihat ya. Untuk yang PT Starline, sini apakah ada? Ada ya, nih. PT Starline ini ada retur pembelian tanggal 15. Keep dulu ya. Kita keep dulu. Tanggal 15 dari general journal. Kemudian dari cash payment journal kita lihat Starline ini ada tanggal 24. Itu ada fund payable ya, pembayaran utang sebesar 121. Tadi tanggal 15, ini tanggal 24. Coba kita lihat yang di purchase. Ini dia di purchase, kita lihat
Ini ada PT Starline tanggal 14 ya. Yang dari General Journal tanggal 15, yang dari Cash Payment Journal tadi ada 24, sekarang yang dari Purchase Journal ini tanggal 14. Berarti kita input dulu yang tanggal 14 ya. Tanggal 14 kita input dulu, keterangannya adalah pembelian. Kita masukkan nomor buktinya ya. Untuk Starline ini F titik FL 113. Ini sumbernya dari Purchase Journal. Ini posisinya account payable-nya, maaf ya, account payable-nya ini ada di posisi kredit sebesar 99 juta 575.000 rupiah. Oke, utangnya bertambah ya. Berarti sisi kredit dikurangi sisi debit ditambah sisi kredit. Utangnya bertambah jadi totalnya 220.575. Selanjutnya tadi tanggal 15 itu dari General Journal ya. Berarti retur pembelian. Kita lihat di sini di General Journal. Ini maaf bolak-balik ya. Karena memang bagaimana teknis itu seperti itu. Nih, Starline ya, ada retur. Kita bisa masukkan di sini nomor buktinya yaitu ND strip SP 1201, sumbernya dari General Journal. Di sini ada retur, posisinya di debit sebesar 5.830.000 rupiah. Sehingga sisa utangnya berkurang ya. Jadi 214.745.000 rupiah. Terus kemudian tadi ada pembayaran kita di tanggal 24. Ini keterangannya adalah pembayaran itu dari Cash Payment Journal di posisi kredit. Coba kita lihat di Cash Payment Journal di posisi debit ya, di posisi debit maaf. Yang ada di posisi debit ini sebesar 121 juta. Sehingga sisa utangnya besar 93.745.000 rupiah. Selanjutnya untuk PT Dreams. Kita lihat di sini PT Dreams ada tanggal 9, kemudian ada tanggal 17. Selanjutnya kita lihat dulu ya, 9, 17. Kita lihat yang di Purchase Journal. Di Purchase Journal di sini untuk PT Dreams ada tanggal 6, dan di General Journal itu tidak ada retur untuk PT Dreams ya. Jadi datanya hanya dari Purchase Journal sama Cash Payment Journal. Ini tanggal 6. Berarti yang kita masukkan adalah yang tanggal 6 terlebih dahulu. Tanggal 6 kita masukkan, ini keterangannya adalah pembelian. Kita masukkan bukti transaksinya F.DE213. Ini sumbernya dari Purchase Journal. Ini posisinya di kredit ya. Di kredit 112.400.000 rupiah. Ini utangnya bertambah. Sehingga totalnya menjadi 205.900.000 rupiah. Kemudian tadi ada di cash payment ya.
di case payment jurnal. Nah, di sini ada tanggal 9 dan tanggal 17. Oke, kita masukkan yang tanggal 9 terlebih dahulu. Keterangannya adalah pembayaran. Ini sumbernya dari case payment jurnal. Berada di posisi ini debit ya, sebesar Rp97.500.000. Rp97.500.000. Sehingga sisa utangnya adalah Rp112.400.000. Selanjutnya ada tanggal 17. Tanggal 17 ini sama untuk pembayaran. Ini dari sumbernya dari cash payment jurnal. Kita simpan di sisi debit sebesar Rp112.400.000. Sehingga saldo utangnya 0, habis. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam daftar saldo utang dagang. Kita masukkan untuk nama suppliernya. Tadi yang pertama adalah PT Starline ya, PT Starline, dan yang kedua adalah PT Dreams. Kita ngambil datanya dari buku besar pembantu utang. Kita masukkan datanya yang Dream habis ya, yang Dream kosong. Sehingga sini sisa utang adalah Rp93.745.000. Nah, rincian ini harus sesuai dengan nanti jumlah atau saldo dari utang dagang pada buku besar. Kita posting ya, buku besar. Selanjutnya sudah selesai. Selanjutnya ini kita akan memasukkan ini daftar saldo dari persediaan. Kita masukkan di sini ada dua ya. Coba kita lihat yang di inventory card. Di sini ada spring bed single sama spring bed double. Kita masukkan dulu. Ini ada kodenya ya. Ini diminta kode ya. Yang diminta adalah kode. Ini untuk yang spring bed single kodenya YS117. Kemudian untuk spring bed double ini HK212. Nama produknya adalah spring bed single, kemudian spring bed double. Datanya kita ambil dari inventory card di saldo kiri ya. Nah, ini Rp57.150.000. Kemudian kita ambil data juga yang spring bed double. Ini dari inventory card spring bed double. Kita lihat berapa saldonya. Ini dia, saldonya adalah 64 juta. Kita potong. Oke, berarti total dari persediaan barang dagangan untuk PT Sakti Bandung adalah Rp121.150.000. Dan ini juga harus sama nanti di saldo buku besar ketika kita posting. Oke, video kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat diikuti dan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.